Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan murahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik pokoknya ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Sumatera Selatan, Putri Besema. Wow, jadi ini baru pertama kalinya ya Putri Besema dalam channel Ilo Bercerita dan asli ini kisahnya keren pakai banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Cikupa, Tangerang. Gulungan dendam di pabrik benang Cikupa, Tangerang. Cikupa, Tangerang, sekitaran tahun 2003. Supriyatini, atau yang biasa disapa Tini, adalah seorang gadis muda yang berasal dari Jawa Tengah. Dia datang ke kota Tangerang dengan sejuta impian dan harapan. Supriyatini bukanlah siapa-siapa. Dia hanyalah anak seorang petani tembakau dari pelosok desa kecil yang ada di Jawa Tengah. Meskipun Tini lahir dan besar di desa, namun Tini dianugerahi wajah yang cantik dan paras yang menawan yang tidak dimiliki semua gadis kota. Wajah cantiknya dengan kulit hitam manis yang bersih dan rambut hitam panjang yang selalu tergerai seperti aliran sungai seolah membius siapa saja yang memandangnya. Ini semua membuat Tini cepat dikenal di lingkungan pabrik benang tempat ia bekerja. Pabrik benang itu berdiri kokoh seperti raksasa bisu di pinggiran kota Cikupa yang selalu beroperasi tanpa henti selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Namun, ketika jam istirahat tiba, seketika suasana menjadi ramai dengan hiruk-pikuk para buruh pabrik seolah memecah semua kebisuan sang raksasa itu. Dari sejak awal dia bekerja di pabrik tersebut, Tini ditempatkan di bagian penggulungan benang. Suatu bagian pos kerja yang tidak banyak digemari para buruh karena dikenal berbahaya, keras, bising, dan juga melelahkan. Tapi tidak bagi Tini. Sekeras apapun pekerjaan itu, dia menganggap itu adalah pintu untuk menuju masa depan yang lebih layak dan cerah baginya. Dengan cepat, kehadiran Tini di pabrik itu menjadi pusat perhatian banyak orang di tempatnya bekerja. Setiap pagi, ketika pergantian shift tiba, para buruh lelaki sengaja menyempatkan diri untuk melewati jalur mesin tempat Tini bekerja hanya untuk sekedar menyapa atau berpura-pura memeriksa mesin yang ada di dekatnya. Senyum ramah Tini seperti magnet bagi para buruh pria di pabrik itu, tapi magnet itu tak hanya menarik kekaguman setiap orang yang melihatnya, melainkan juga menjadi kecemburuan bagi sebagian perempuan di pabrik benang tempat ia bekerja. Para buruh perempuan lain di pabrik mulai memperhatikannya, membicarakannya dengan cara yang berbeda. Mereka semua memperguncingkan caranya Tini berdandan, cara Tini tertawa, bahkan caranya berjalan. Semua mereka perguncingkan seolah-olah apapun yang dilakukan Tini adalah sebuah kesalahan besar yang harus dipermasalahkan. Kata mereka, Tini itu terlalu manja atau dia membawa gaya kota ke pabrik yang ada di kampung. Kalimat-kalimat yang sering dilontarkan para buruh perempuan di pabrik seperti lihat tuh gayanya si Tini, dasar cewek kampung, laganya sok-sokan metropolitan. Dia gak sadar apa ya kalau kita ini hanya buruh pabrik biasa. Mereka menertawakan Tini dan juga diri mereka sendiri. Iya bener mbak, norak banget sih dia ya. Mereka semua tertawa lepas dengan girang. Anak baru tapi kerjanya tebar pesona mulu. Ih, jijik liatnya.
Walaupun Tini sendiri tahu banyak rekan-rekan kerjanya terutama buruh wanita yang nyinyir di belakangnya, namun Tini tak pernah peduli dan seakan tidak mau tahu dengan nyinyiran itu. Tini selalu menampakkan keceriaan dan selalu tersenyum pada siapapun. Karena usianya yang masih belia dan baru mengenal dunia kerja yang sedang senang-senangnya dengan dunia fashion, dia selalu datang ke tempatnya bekerja dengan kardigan dan gaya yang modis, memoles wajahnya dengan bedak dan lipstik tipis dan membiarkan rambutnya terurai. Dia tahu sebenarnya hal itu melanggar peraturan pabrik, karena peraturan di pabrik itu sendiri rambut buruh wanita harus selalu pendek dan jika berambut panjang harus diikat dan wajib dibungkus dengan kain penutup kepala serta pakaian harus ketat agar tidak tersangkut mesin. Tapi di sisi lain, Tini juga tahu jika semua mata tertuju padanya dan Tini sangat menyukai itu. Karena kurangnya pengawasan dari supervisor pabrik dan sedikit kesadaran akan keselamatannya sendiri, Tini seolah mengabaikan itu semua. Nurul adalah satu-satunya teman terdekat Tini di pabrik. Dia sangat berbeda dengan Tini karena Nurul adalah gadis yang pendiam, jarang menyapa, bahkan tidak suka terlalu bersosialisasi dengan rekan-rekannya di pabrik. Nurul, gadis yang berasal dari sebuah kota kecil di kaki gunung di Sumatera Selatan, lebih memilih menyendiri saat istirahat dan hanya fokus pada pekerjaan dan dirinya sendiri. Tapi entah bagaimana, seiring berjalannya waktu, Nurul bisa dekat dengan Tini dan mereka pun bersahabat dekat. Mungkin karena Tini adalah satu-satunya orang yang benar-benar mau mengobrol dengannya tanpa pamrih dan sering menawarkan makanan ringan ketika mereka istirahat. Mereka menjadi partner kerja di blok mesin 12. Di blok itu hanya 2 orang yang bertugas menjaga 6 mesin penggulung. Mesin yang selalu beroperasi seperti pada umumnya dan akan menjadi mengerikan ketika sedikit saja melakukan kelalaian dan kesalahan yang bisa mencabik pakaian, jari, rambut, bahkan tubuh pun hanya dalam beberapa detik karena satu kelalaian. Beberapa bulan berlalu dan semuanya berjalan normal dan mulus. Sampai suatu hari di mana di hari itu semuanya berubah, hari yang tak pernah dibayangkan dan diinginkan oleh semua orang dan hari yang paling menakutkan bagi semua karyawan pabrik terutama Tini dan Nurul. Hari di mana Tini datang lebih cantik dari biasanya. Entah apa yang ada di kepala Tini, dia datang dengan menggunakan celana jeans ketat, sepatu Vans kecil dan kardigan merah muda yang menjuntai. Rambutnya dibiarkan bebas tergerai, mengayun di setiap langkahnya. Dia berjalan dengan penuh percaya diri dan tertawa lepas saat disapa oleh lelaki di sepanjang jalur menuju tempatnya bekerja. Nurul hanya tersenyum tipis dan sesekali memperingatkan Tini untuk tidak terlalu ramah pada semua lelaki di pabrik itu. Sesampainya di pos 12, Tini dan Nurul melirik jam dan mulai menyalakan mesin satu persatu. Nurul dengan cekatan memeriksa semua mesin yang dia operasikan. Berbeda dengan Tini, tidak seperti biasanya di hari itu, Tini langsung mulai menyusun pipa-pipa penggulung benang tanpa memeriksanya terlebih dahulu seperti yang biasa dia lakukan di hari-hari awal ia bekerja di pabrik itu. Mesin penggulung benang yang terkenal tidak punya belas kasihan, sekali saja tersangkut, tidak ada tombol undo atau stop. Tenaga hisapnya bisa menarik benda apapun dengan kecepatan seperti puting beliung. Karena Tini yang sudah hampir 8 bulan bekerja di pabrik benang itu, Tini tidak pernah lagi merasakan kengerian mesin-mesin besi itu dan dia sudah bisa bekerja dengan santai sambil bercanda dan tertawa ketika di pabrik. Mungkin karena itulah Tini jadi tidak terlalu memperhatikan dan memeriksa mesin-mesin dan keselamatan dirinya diabaikan karena terlalu menganggap remeh besi-besi penggulung benang itu dan merasa sudah menguasai pekerjaannya. Tini pun sesekali bisa berjalan-jalan beberapa detik sambil mengobrol dan tertawa dengan para buruh di sampingnya.
Ketika kembali ke pos 12, tempat ia berjaga, Tini masih tertawa mengingat obrolan dengan temannya tadi sambil memeriksa ada mesin gulung ketika suara Tini lenyap berganti dengan jeritan. Jam menunjukkan pukul 17.57 atau waktu di mana para karyawan secara bergantian meninggalkan mesin-mesin penggulung benang untuk bersiap-siap melaksanakan sholat maghrib. Blok mesin 12 masih meraung seperti biasa. Deru penggulung benang, dengung suara motor listrik, dan suara denting jarum benang yang tak pernah berhenti. Di tengah kebisingan itu, Nurul terlihat sedang fokus memeriksa tumpukan benang di mesin nomor 5. Konsentrasinya terpusat. Kedua matanya tak berkedip. Dia sangat fokus dan telaten. Sementara itu, di ujung blok yang sama, Tini tengah memperbaiki posisi gulungan benang yang sedikit miring. Dia mengangkat tengahnya dan tanpa dia sadari, rambut panjangnya ikut terayun, kemudian menyentuh ujung rel penggulung yang terbuka. Tak ada yang menyadari ada bahaya yang mengintai nyawanya, bahkan Tini sendiri. Hanya butuh satu hembusan angin dari kipas besar di langit-langit untuk membuat helaian rambut masuk tertarik ke poros penggulung benang dan seketika terseret, kemudian ikut tergulung. Jeritan Tini menembus hiruk pikuk mesin. Tini berteriak sekuat tenaga dan berusaha menghentikan mesin, namun jeritannya tenggelam oleh deru besi yang memekakan telinga. Dalam hitungan detik, rambut Tini tergulung dengan kecepatan mengerikan hingga kulit kepalanya mengelupas. Kepalanya tersentak mundur, lehernya tertarik, daun telinganya nyaris terputus dan robek. Kemudian tubuhnya membentur mesin dengan keras. Mesin tidak berhenti sampai di situ. Dia terus melanjutkan tugasnya, menarik, menggulung, mencabik-cabik rambut Tini, membelit poros, berputar dan terus menyeret kulit kepalanya. Jeritannya berubah jadi rintian lirih yang terputus-putus dan semakin pelan sebelum akhirnya senyap, hilang dan hening. Mesin baru berhenti ketika terhenti oleh sesuatu benda yang sangat keras, yakni tengkorak kepala Tini. Di sisi lain blok, Nurul baru menyadari ada satu hal yang aneh. Mesin nomor 2 seketika mati mendadak. Nurul pun lantas menoleh, matanya membelalak dan bertanya-tanya dalam hati, kemana Tini? Kok mesinnya dimatikan? Tumben Tini nggak pamit ke saya kalau mau sholat duluan. Nurul pun berjalan dengan cepat ke arah mesin nomor 2. Dan betapa terkejutnya Nurul. Dia tersontak ketika melihat banyak darah mengalir dari bawah mesin, membasahi karpet pabrik hingga membentuk genangan merah kehitaman. Selembar kardigan merah muda terlihat melilit dan tergantung compang-camping tercabik oleh roda mesin. Dan di sana kepala Tini tersangkut di poros mesin. Matanya terbuka, bibirnya membiru, mulutnya terbuka, tubuhnya kaku seolah membeku dalam ekspresi ketakutan terakhir. Rambut panjangnya tak lagi indah, kini menjadi gulungan kental, basah dan kusut di dalam logam berkarat. Seketika Nurul mematung, dadanya sesak, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara, tak ada jeritan, bahkan untuk bernafas pun sulit. Tangannya gemetar. Dia berjalan pelan mendekat, berharap apa yang dilihatnya hanyalah mimpi buruk semata, tapi bau darah dan suara tetesan yang berulang-ulang di lantai membuat semuanya nyata. Langkahnya goyah dan akhirnya gelap. Nurul jatuh pingsan tepat di samping tubuh sahabatnya yang telah kaku dan hancur. Pabrik tetap berjalan hingga pergantian shift pukul 7 malam. 2 orang karyawan, yakni Susan dan Anggi, masuk ke blok 12 untuk menggantikan Tini dan Nurul saat berada di mesin nomor 2. Mereka terkejut melihat kondisi di sana. Jeritan mereka menggelegar dan mengguncang seluruh area produksi. Beberapa pekerja seketika langsung berlarian mandor, dan supervisor pun datang dengan cepat ke area itu. Dan dalam hitungan menit, area itu penuh dengan para buruh pabrik. Tak butuh waktu lama, para pekerja langsung bergerak.
Jenazah Tini ditutupi kain putih dan darah yang menggenang ditutupi dengan kapas-kapas serta sisa benang-benang produksi yang tidak terpakai. Nurul masih tak sadarkan diri. Beberapa karyawan dan juga mandor perempuan langsung membawa Nurul ke klinik pabrik. Mereka sibuk bertanya-tanya dalam hati apa yang sedang terjadi di tempat mereka bekerja. Tapi justru sejak saat itu kisah kelam sesungguhnya dimulai. Seketika, suasana pabrik setelah kejadian itu berubah drastis. Blok mesin 12 dengan cepat disegel dengan garis polisi. Bagian SDM dan manajemen pabrik terlihat panik, dan pabrik pun dipenuhi anggota kepolisian dan penyidik berpakaian preman. Semua pekerja yang ada di shift sore itu dimintai keterangan, terutama Nurul. Nurul sendiri masih dalam keadaan trauma dan belum sepenuhnya sadar dan juga belum bisa berkomunikasi dengan baik. Dia duduk di klinik pabrik dengan tangan gemetar dan mata yang sembab. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan wajah Tini yang terjepit di mesin itu muncul kembali. Dia ingin menangis, tapi tubuhnya terasa seperti batu kering, beku, dan nampak. Tak lama kemudian, polisi datang menjemputnya dan membawa Nurul ke ruangan personalia untuk kemudian dibawa ke kantor polisi. Nurul binti Rashid. Ya Pak, Anda ikut dengan kami untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tapi Pak, sudah, nanti saja ya, kamu jelaskan di kantor polisi. Baik Pak kalau begitu. Dengan langkah gontai dan tubuh yang masih gemetar, ditemani supervisor dan dua karyawan perempuan, Nurul berjalan di belakang mengikuti langkah polisi tersebut. Sesampainya di kantor polisi, Nurul langsung diinterogasi. Ia ditanya berulang kali. Mereka mempertanyakan kenapa ia tidak menolong Tini, mengapa dia tidak mendengar suara teriakan, dan mengapa hanya mesin nomor 2 yang berhenti sementara mesin lainnya masih menyala. Nurul menjawab sebisanya. Suara mesin sangat bising Pak. Saya juga sedang fokus di mesin nomor 5 dan saya tidak mendengar apa-apa. Tapi para penyidik terlihat tidak puas, apalagi ketika dua saksi utama yakni Susan dan Anggi memberikan kesaksian yang berbeda. Mereka bersaksi bahwa beberapa hari sebelum kejadian mereka sempat melihat dan mendengar jika Nurul dan Tini berdebat kecil di kantin soal seorang pria, seorang karyawan gudang yang bernama Bayu. Bayu memang pernah terlihat dekat dengan Tini, tapi entah dari mana Susan dan Anggi mengarang cerita bahwa Nurul juga menyukai pria yang sama. Dia cemburu Pak, kata Susan meyakinkan. Iya Pak, sebenarnya Nurul sering memandang Tini dengan sinis Pak. Kamu lihat sendiri kok, sambung Anggi. Dalam sekejap opini pun berubah, semua mengarah pada kecemburuan sebagai motif. Sontak, Nurul shock kala mendengar kesaksian itu dan langsung membantah dengan keras. Tapi siapa yang percaya pada seorang gadis pendiam yang selalu menyendiri ketika dua rekan kerja bersuara seirama menyudutkannya, sementara supervisor yang ada di sana pun hanya diam dan mendengarkan seolah dia ingin mencari aman dan tidak ingin terlibat apapun yang bisa mengancam pekerjaannya. 3 hari kemudian, setelah penyelidikan awal dan tekanan dari publik, terutama dari manajemen pabrik, Nurul resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dia didakwa akibat kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Nurul menjerit, dia menangis dan tidak terima atas apa yang ia terima, namun dia hanya bisa pasrah dan tak berdaya di ruang tahanan. Dia tidak pernah menyakiti siapapun, apalagi Tini, sahabat satu-satunya yang ia miliki. Tapi semua bukti seolah tak berpihak padanya. Tidak ada rekaman CCTV, tidak ada saksi yang membelanya. Bahkan rekaman mesin dan laporan kerja otomatis tidak menunjukkan adanya kejanggalan teknis pada mesin. Yang tersisa hanyalah kata-kata, dan dua dari mereka menjatuhkan kata seperti ayunan kapak ke leher Nurul. Dan pada akhirnya Nurul dijatuhi hukuman penjara yang sangat berat karena dianggap apa yang terjadi adalah akibat karena kelalaiannya.
Di hari pertama dia dikurung, Nurul menangis tanpa suara. Di hari ketujuh, dia berhenti menangis. Di bulan ketiga, dia mulai perlahan bangkit dan berdamai dengan keadaan dalam hati dan juga pikirannya. Nurul selalu menulis nama Susan dan Anggi di balik kertas bungkus nasi, di ujung sepatu, di balik label sabun cuci, dimanapun dan di benda apapun yang ia temui. Di tahun pertama, dia menyimpan dendam. Di tahun kedua, dendam itu semakin tumbuh. Dan di tahun ketiga, dendam siap untuk dilepaskan. Dendam Nurul semakin membara dan hatinya sudah kokoh. Dendamnya siap dilepaskan, dendam yang dibungkusnya di balik dinginnya dinding penjara dan gelapnya malam tanpa suara. Hari itu, gerimis disertai angin yang berembus kencang terlihat di langit Cikupa kelabu, seperti menyimpan amarah yang tak kunjung reda. Pagi itu, pintu besi penjara khusus perempuan terbuka perlahan. Seorang wanita dengan badan kurus, berambut sebahu, yang tak terurus melangkah keluar dengan langkah gontai dan tas kain lusuh di tangan kirinya. Dia adalah Nurul. Setelah penantian panjang yang penuh dengan dendam, akhirnya untuk pertama kalinya dia bisa menghirup udara kebebasan dan membawa senyum tipis dan sinis penuh dengan bara dendam. Walaupun raut wajahnya tampak lusuh, tapi matanya kini sudah tak seperti dulu. Binar kesedihan itu telah tergantikan oleh tatapan dingin dan penuh amarah. Dia tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Tidak ada yang ia tinggalkan. Tidak ada yang menyambutnya. Dunia luar tampak asing bagi Nurul ketika itu. Tapi satu hal yang masih sama, namanya belum bersih dari semua tuduhan serta fitnah. Di antara gulungan-gulungan benang dan dua nama masih dia genggam kuat-kuat dalam hati dan amarahnya, Susan dan Anggi. Beberapa minggu pertama, Nurul tinggal di sebuah kamar petak yang sempit dan terletak di belakang pabrik yang lokasinya tak jauh dari pasar Cikupa. Karena lokasinya dekat dengan pabrik, banyak karyawan pabrik yang menyewa di tempat itu. Kala itu, Nurul bekerja serabutan. Setiap hari, dia mencuci pakaian para buruh yang karena kesibukan mereka bekerja kadang tak sempat untuk mencuci pakaian ataupun melakukan pekerjaan rumah lainnya. Dan momen itulah dimanfaatkan Nurul untuk mencari uang demi bertahan hidup. Di sore harinya, Nurul berjualan gorengan dan kopi hingga larut malam, tapi semua itu hanya kedok. Karena tujuan sebenarnya adalah untuk menghilangkan rasa hatinya yang tak pernah tenang. Di setiap malam, dikala Nurul merebahkan tubuhnya dan memejamkan matanya, bayangan wajah Tini datang menghantui, kadang menangis, kadang memanggil namanya, dan kadang hanya menatap diam dengan wajah yang rusak, rambut acak-acakan. Darah menetes dari kepalanya yang tak utuh lagi, membuat Nurul semakin memantapkan hatinya. Pada suatu malam, saat dia tidur dengan nyala lilin karena listrik mati, Nurul bermimpi aneh di dalam mimpinya. Nurul melihat Tini duduk di ujung tempat tidurnya dengan kondisi rambut panjangnya yang melilit lehernya sendiri. Mereka masih tertawa. Mereka masih hidup dengan kebohongan. Balaskan aku. Bantu aku, Nurul. Aku belum tenang sampai mereka menerima apa yang pantas mereka terima. Sontak, Nurul terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat dingin membasahi wajahnya hingga punggungnya terasa basah karena keringat. Di luar kamar, anjing menggonggong tanpa henti, seolah mengirimkan pesan dari arwah Tini. Dendam Nurul kini bukan hanya milik seorang. Arwah Tini pun tampaknya belum bisa tenang. Nurul mulai mencari informasi tentang dukun yang bisa membantunya melepaskan dendamnya. Dia menghubungi beberapa kenalannya, dan dari salah satu kenalannya dia mendapatkan informasi terkait keberadaan seorang dukun sakti yang tinggal di perbatasan Cikupa dan Balaraja. Di pinggiran sawah yang sepi, dekat sebuah jembatan yang sudah tidak terpakai dan beberapa bangunan terbengkalai, disitulah dia tinggal. Seorang lelaki tua yang dikenal dengan nama Mbah Raga, seorang dukun yang terkenal sakti dan orang yang tidak meminta bayaran tinggi. Dukun itu
hanya butuh keyakinan dan niat yang kuat. Suatu malam, bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, Nurul memantapkan diri untuk mendatangi rumah itu. Bangunannya reot, beratapkan seng tua, dan dikelilingi semak liar. Bau dupa dan bunga kering langsung menyergap begitu Nurul membuka pagar bambu kecil di depannya. Di dalam gubuk itu, Mbah Raga sudah duduk bersila, seperti tahu jika Nurul akan datang dan meminta bantuannya. Ketika tiba di sana, Nurul tampak ragu. Ia hanya berdiri di depan pintu. Seketika dari dalam gubuk terdengar suara, "Gadis muda, dendammu sudah tua, tapi tak pernah hilang dan belum mati sampai saat ini," kata suara parau itu sambil membuka pintu dan menyalakan bara api di sebuah wadah yang ada di hadapannya. Nurul tidak terkejut. Dia hanya menunduk lalu menjawab dengan suara yang tenang namun getir, "Bah, aku ingin mereka merasakannya. Aku ingin mereka hancur seperti aku dulu dihancurkan dengan semua tuduhan dan fitnah keji dari mereka." Baraga mengangguk pelan. Dia mengambil 2 lembar daun sirih, menulis nama di atasnya dengan darah ayam hitam, lalu membakar dengan arang yang mulai berubah menjadi bara. Sambil mengunyah sirih, Baraga berkata, "Yang pertama akan lumpuh, dan yang kedua akan kehilangan, dan kau akan menyaksikannya dalam mimpi." Nurul hanya menatap Baraga dan api kecil itu terus membara. Bau sirih terbakar bercampur anyir darah membuat perutnya mual, tapi hatinya dingin seperti es. Malam itu santet pertama mulai dilepaskan. Di tempat lain, sejak malam itu Susan tidak pernah bisa tidur dengan tenang dan nyenyak lagi. Susan kerap terbangun di tengah malam dengan tubuh menggigil hebat. Keringat membasahi bantalnya, di sekelilingnya tampak gelap. Padahal sebelum tidur, lampu kamar itu menyala dengan terang. Dia menoleh ke kiri. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, waktu yang sejak dulu dipercaya sebagai celah antara dunia nyata dan dunia arwah. Tiba-tiba dia merasa seperti ada sesuatu yang menggelayuti punggungnya. Susan mencoba untuk bangkit, tapi tubuhnya terasa berat, kakinya kaku, tangannya gemetar. Dia ingin berteriak, tapi suaranya serak seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Matanya bergerak cepat, liar, mencari. Dan di sudut ruangan, apakah ada seseorang atau sesuatu? Bayangan hitam berdiri tegak menghadap tembok dengan rambut panjang menutupi wajah. Gaunnya koyak dan basah. Sosok itu tidak bergerak, tidak bicara, tapi Susan merasa sedang dilihat dan diperhatikan. Sosok hitam menakutkan itu. Ini suara Susan tercekat. Bayangan itu tiba-tiba membalikkan badan. Matanya putih dengan mulut sobek hingga ke telinga. Rambut panjangnya meneteskan darah. Kuku-kukunya seperti menggores udara saat bergerak perlahan mendekati ranjang Susan. "Aku belum tenang." Seketika Susan menjerit histeris dan mendadak tubuhnya kejang. Keesokan paginya, tetangga menemukan Susan terbaring di lantai dengan posisi membungkuk seperti udang. Mulutnya berbusa, wajahnya penuh cakaran yang tidak bisa dijelaskan apa asalnya. Dan apa yang telah terjadi? Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter hanya menggelengkan kepala. "Gangguan saraf mendadak," kata mereka, tapi tak ada riwayat sebelumnya. Dan dari hasil MRI juga bersih. Susan tidak bisa berjalan lagi. Seluruh bagian bawah tubuhnya lumpuh, tangannya kaku. Tapi yang paling aneh, setiap malam dia terus berteriak-teriak menyebut nama Tini. Maafin aku. Jangan ganggu aku lagi. Itu Anggi yang suruh. Aku cuma nurut." Teriakan itu membuat keluarganya gelisah. Bahkan perawat pun mulai menolak merawatnya karena mengaku sering melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di dekat kasur Susan setiap pukul 2 pagi. Sementara itu, jauh di tempat tinggalnya yang sederhana, Nurul tersenyum. Hatinya puas mendengar kabar itu dari tetangga lamanya yang masih bekerja di pabrik benang tempat dulu ia bekerja.
Susan kenapa? Tanya Nurul berpura-pura seolah tak tahu apa yang menimpanya. Dengar-dengar katanya Susan stroke. Stroke-nya mendadak gitu menurul. Tapi orang-orang bilang itu bukan stroke. Soalnya tahu nggak, tiap malam dia tuh selalu teriak-teriak minta ampun. Nggak jelas gitu sih. Tapi ada juga yang bilang kalau dia tuh teriak-teriak minta ampun sama Tini. Nurul hanya mengangguk dan tersenyum. Kemudian dia melangkah masuk ke dalam rumah sambil berjalan pelan menuju kamar. Kemudian dia mulai membakar dupa tanpa belas kasihan dan tanpa adanya keraguan atau penyesalan. Nurul mulai menaburkan kembang 7 rupa dan mengeluarkan satu lagi daun sirih yang bertuliskan Anggi. Malam itu santet kedua dilepaskan dan mimpi buruk belum selesai. Anggi adalah tipe wanita yang percaya bahwa hidup bisa ditata rapi dengan uang dan logika. Setelah keluar bekerja dari pabrik benang, ia pun bekerja sebagai admin di perusahaan distribusi rokok di kawasan Tiga Raksa. Gajinya cukup besar, hidupnya stabil, bahkan jauh lebih baik dari kondisinya ketika ia bekerja di pabrik benang dulu. Dia bahkan mulai menabung untuk membeli rumah sendiri baginya. Kejadian Tini di pabrik dulu hanyalah masa lalu kelam yang harus dikubur dan dilupakan. Tapi masa lalu, seperti juga dosanya yang telah memfitnah Nurul, tidak pernah benar-benar hilang. Gangguan pertama untuk Anggi datang melalui mimpi. Malam itu, Anggi bermimpi sedang duduk di ruang kantor, dikelilingi tumpukan kertas. Tiba-tiba saja printer menyala sendiri dan mencetak lembar demi lembar. Dia mengambil satu dan di situ tertulis, "Kau telah berbohong." Printer terus mencetak, "Kau telah membunuh aku dengan kesaksian palsu. Kau akan kehilangan." Dia terbangun dengan tubuh dingin dan nafas terengah. Tapi ketika ia membuka mata, tumpukan kertas itu benar-benar ada di atas meja kecil dekat kasurnya. Setiap lembar bertuliskan kalimat yang sama. Anggi mencoba menyangkal semuanya. Dia berpikir jika itu hanyalah mimpi yang terlalu nyata. Dia berpikir mungkin dia sedang kelelahan hingga mengigau dan menulis sendiri. Tapi semakin hari, gangguan itu semakin tak masuk akal. Setiap kali dia menatap cermin, selalu tampak bayangannya yang tidak pernah sinkron. Kadang bergerak lebih lambat, kadang tersenyum ketika ia sedang tidak tersenyum, terkadang menunjukkan wajah berdarah yang bukan miliknya. Pada suatu malam, dia berdiri di depan cermin dan melihat sesuatu di belakangnya. Anggi melihat seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajah berdiri di pojok ruangan. Anggi seketika berbalik, namun tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, wanita itu tetap ada. Cermin itu retak dengan sendirinya malam itu. Retakannya membentuk pola seperti benang kusut, lalu seolah muncul wajah Tini. 2 minggu kemudian, tepatnya di malam Jumat Kliwon, tragedi nyata itu datang. Adik laki-laki Anggi, satu-satunya keluarga yang tinggal bersamanya, pulang dengan mengendarai sepeda motor. Malam itu, hujan cukup lebat. Ketika ia sedang berteduh, dia sempat mengirimkan pesan singkat kepada Anggi. "Kak, nanti beliin air minum ya. Soalnya tadi aku lihat udah habis. Aku nggak sempat beli atau mampir ke warung karena udah malam dan hujan." Itu pesan terakhir. Karena hujan tak kunjung berhenti, akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. 5 menit kemudian, dia ditabrak truk di perempatan jalan yang sepi. Kepalanya hancur, tubuhnya remuk. Polisi mengatakan truk tersebut mengalami remblong. Saat Anggi datang ke kamar jenazah, dia melihat adiknya terbujur kaku dan di dadanya terlilit rambut panjang basah berwarna merah dan berlumur darah yang tidak berasal dari korban. Sejak malam itu, Anggi tak pernah ceria lagi. Dia tak pernah berbicara normal. Ia sering duduk di lantai rumah, menggenggam sisir dan terus menyisir udara seakan sedang menyisir rambut panjang yang tidak terlihat. "Maaf Tini, maafin aku. Aku cuma ikut-ikutan Susan. Aku takut, Tin. Maafin aku." Tetangga pun mulai menghindar dan rumahnya selalu terlihat sepi. Dan akhirnya keluarganya memutuskan untuk membawa Anggi ke rumah sakit jiwa.
Anggi didiagnosis psikosis berat dengan kecenderungan halusinasi visual dan auditori. Begitulah kata dokter yang memeriksa kondisi Anggi di rumah sakit jiwa itu. Namun, dalam tidur-tidur yang gelisah, Anggi tetap melihat satu sosok yang sama, wanita dengan kulit kepala terkelupas, berdiri di atas mesin pabrik dengan tatapan tajam memelototinya sambil menjambak rambutnya sendiri. Di dalam kamar petaknya yang bengap, Nurul meneteskan air mata. Bukan karena menyesal, tapi karena ia merasa jika dendamnya sudah terbalas dan tujuannya selesai serta sahabatnya Tini akhirnya bisa tenang. Dalam hati Nurul, masih ada satu orang lagi yang harus melihat kebenaran meskipun sudah tak bernyawa. Sudah 2 bulan sejak Anggi dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan Susan hanya bisa terbaring tanpa daya di kursi roda. Di mata Nurul, keduanya sudah mendapatkan yang layak. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal. Setiap malam, Tini masih datang dalam mimpi Nurul. Bayangannya masih sama, berdiri di ujung ranjang. Rambutnya menjuntai, matanya menatap tajam, mulutnya kadang bergerak, namun tak bersuara. "Kenapa kamu masih di sini, Tin?" tanya Nurul dalam mimpinya. Tini tidak menjawab, tapi malam itu ada yang berbeda. Di dinding kamar mimpi mereka muncul satu tulisan samar seakan tergores kuku. Belum semua tahu. Nurul terbangun dengan keringat dingin. Dia tahu ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Mungkin Tini ingin cerita yang sebenarnya diketahui semua orang, bukan hanya para pelaku yang dihukum diam-diam lewat cara yang gelap. Namun, Nurul memutuskan untuk mengakhiri semua dendamnya dan melanjutkan hidupnya dengan damai. Di suatu hari, ketika melewati tempatnya bekerja dulu, tampak pabrik benang itu sudah jauh berbeda. Sekarang lebih modern, lebih terang, tapi lorong-lorongnya masih dingin dan suara mesin tetap sama, menggeram, menggiling, berputar, menelan apapun yang terlalu dekat. Nurul memberanikan diri untuk menghentikan langkahnya dan mendekati pintu gerbang pabrik. Pamardi adalah security pabrik yang baru beberapa bulan bekerja di sana. Tampak Nurul mencoba mendekati Pamardi dan mengajak ngobrol seolah-olah tak pernah tahu apa yang sudah terjadi di pabrik itu. Pak, maaf, apa di sini ada lowongan untuk karyawati?" tanya Nurul pada Pamardi. "Sepertinya masih ada, Mbak. Coba saya antar langsung ke dalam ya untuk bertemu personalia." Sebenarnya, Nurul tidak berniat melamar pekerjaan di sana. Dia hanya mencari alasan untuk bisa masuk dan melihat blok lama tempat kejadian Tini. Blok itu sekarang dijadikan gudang karena sering bikin karyawan tidak betah bekerja di sana karena mereka sering melihat penampakan dan suara-suara yang aneh. Saat menunggu di ruang tunggu, Nurul memberanikan diri untuk masuk ke blok itu. Nurul merasa tubuhnya langsung berat, udara menjadi dingin, lampu berkedip. Ia terus berjalan. Di tengah ruangan, dia berdiri di tempat mesin tua itu dulu berada. Dia menutup mata, berdoa, dan mulai memanggil pelan. "Tini, aku tahu kamu belum tenang, tapi mereka semua sudah dihukum. Aku hanya ingin kamu tenang, dan aku minta maaf." Hening. Lalu suara mesin terdengar dari arah belakang. Padahal semua mesin sudah dimatikan. Nurul berbalik, tapi tak ada apa-apa. Namun saat dia menoleh ke arah lantai, dia melihat bayangan rambut panjang menjulur dari balik drum kosong. Dan dari arah itu perlahan muncul sosok Tini. Tapi kali ini dia tidak menyeramkan. Nampak wajahnya terlihat damai, matanya basah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk dan menghilang bersama angin yang lewat pelan. Seketika Nurul jatuh berlutut. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya sejak Tini meninggal, hatinya merasa lega. Namun sebelum dia keluar dari blok itu, Pamardi menghampirinya dengan raut wajah penuh amarah. "Hei, siapa yang beri kamu izin untuk masuk ke tempat ini? Cepat keluar, lancang kamu." Tanpa belas kasihan, Pamardi langsung menyeret tangan Nurul untuk keluar dari blok penuh dendam itu dan mengantar Nurul sampai ke depan gerbang. Dengan tangan kaki yang gemetar, Nurul memutuskan untuk langsung pulang dan beristirahat. Nurul mulai berani bercerita pada tetangganya tentang kebenaran yang selama ini tertutupi. Keesokan harinya,
Nurul memutuskan untuk meninggalkan kontrakan dan pulang ke kampung halamannya di Sumatera. Dia tak peduli lagi dengan semua dendam dan impiannya bekerja di kota. Dia tidak mau dendam gelap yang ia lakukan menjadi satu-satunya kebenaran. Sesampainya di kampung, dia menceritakan semua apa yang telah ia alami selama merantau dan jauh dari keluarga. Di tempat lain, di sekitar pabrik benang, tempat kontrakan Nurul dan Tini dulu pernah tinggal, banyak mantan karyawan pabrik yang mulai angkat bicara. Beberapa wartawan lokal mulai menelusuri ulang kasus tragis yang dulu dianggap kecelakaan biasa, dan akhirnya nama Nurul perlahan mulai pulih. Di malam berikutnya, untuk pertama kali Nurul tidur tanpa mimpi buruk. Tak jauh dari sana, di blok lama pabrik benang di Tangerang, kadang suara mesin masih menyala sendiri. Dan sesekali di CCTV baru yang dipasang pihak pabrik terlihat sosok wanita dengan rambut panjang berdiri di pojok ruangan tersenyum dengan tenang. Tahun 2013, tepat 10 tahun sejak tragedi yang merenggut nyawa Supri Hatini di pabrik benang di Cikupa, Tangerang. Blok 2, tempat mesin penggulung itu berada, kini tertutup permanen. Ada garis kuning di sekelilingnya dan papan kayu yang bertuliskan ruang tidak digunakan, dilarang masuk. Bukan karena rusak, tapi karena para pekerja baru tak ada yang sanggup bertahan di dalam lebih dari 5 menit. Beberapa pernah mencoba, tapi semuanya keluar dengan keluar yang sama. Ada yang ngawasin di belakang. Bau rambut terbakar. Saya ngerasa kok kulit kepala saya ditarik-tarik ya. Manajemen akhirnya menyerah. Blok itu dibiarkan kosong. Dindingnya dipenuhi jamur dan rembesan air. Mesin itu masih ada di dalam, tak pernah dipindahkan, tak pernah disentuh lagi. Namun tempat itu kini menjadi semacam legenda di kalangan buruh pabrik dan dikenal dengan nama Blok Tini. Sementara itu, Nurul menjalani hidup baru. Dia kini membuka warung kecil-kecilan di kampung. Tak mewah, tapi cukup. Ia tak lagi berdendam. Dia tahu balas dendamnya sebengis apapun tidak pernah bisa mengembalikan Tini. Yang bisa dilakukan hanyalah menjaga agar nama sahabatnya itu tetap selalu diingat. Di dinding warungnya tergantung sebuah foto lama. Foto mereka berdua mengenakan seragam pabrik, tersenyum di bawah lampu TL kuning. Di bawahnya tertulis, Supri Hatini, teman sejatiku, 1983-2003. Beberapa pelanggan pernah bertanya, itu foto siapa, Bu? Dan Nurul hanya menjawab sambil tersenyum tipis, dia korban dari kejamnya dunia kerja, sistem dan manusia yang salah. Tapi sekarang dia sudah tenang. Di malam-malam tertentu, Nurul masih bermimpi tentang Tini, tapi kini bukan lagi mimpi buruk. Dia melihat Tini duduk di atas mesin benang, tertawa seperti dulu, mengayun-ngayunkan kakinya sambil berdendang menyanyikan lagu Jawa pelan-pelan. Dan saat dia terbangun, hatinya hangat. Dia tahu roh itu sudah damai. Kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Karena di salah satu sudut kota Tangerang, ada seorang wanita muda baru diterima bekerja di pabrik benang yang sama. Dia mendengar cerita tentang Blok Tini dari seniornya, namun semakin kesini, para anak-anak muda semakin tidak mempercayai hal-hal yang berbau mistis. Dan dengan yakin dan sombong, ia berkata, cuma mitos kan? Seniornya hanya menatap kosong dan berkata, kalau kamu masuk ke blok itu dan rambutmu panjang, pastikan rambutmu diikat. Karena dia suka sama yang rambutnya terurai. Kemudian wanita muda itu tertawa dan berlalu begitu saja. Malam itu, saat lembur pertama, gadis itu melewati lorong yang sepi dan dia mendengar suara mesin tua yang menyala padahal seharusnya mati. Dan di cermin kecil di ruang istirahat, dia melihat rambut panjang yang bukan miliknya. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya. Ini keren banget, asli keren banget. Ini awalnya saya pikir cuma kecelakaan di tempat kerja, terus arwahnya bergentayangan mengganggu karyawan pabrik itu, tapi ternyata kaya banget materinya ya. Jadi bagaimana di sini seorang karyawati pabrik ya, buruh pabrik, Tini yang dia suka tebar pesona karena mungkin dia baru datang dari kamu. Siapa sih cewek yang nggak suka jadi pusat perhatian ya? Maksudnya karena kecantikannya.
Nah, di sini itu mengakibatkan kecelakaan kerja karena sudah tidak sesuai SOP tuh, rambutnya harusnya digulung, digerai sehingga mengalami kecelakaan. Yang ternyata di sini ada konflik lanjutan bagaimana Nurul, sahabat dari Tini, gadis asal Sumatera ini ternyata difitnah ya, dituduh akibat kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sehingga dia dihukum penjara dan di sini akhirnya didendam, gulungan dendam di pabrik benang. Wah, ngeri banget, keren pakai banget. Dendamnya selesai, dia hidup bahagia dan ternyata jadi mitos juga di pabrik benang itu. Keren pakai banget dan ini inspired by a true story ya. Jadi terinspirasi dari kisah nyata dan ini Putri Besemah adalah kisah pertamanya. Keren pakai banget, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga ya dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.